Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarinda Syafana. Saya dari kelas AS 19A. Kali ini saya akan membahas sedikit mengenai Enterprise Information System yang berjudul Integrated Enterprise Information System. Enterprise ataupun perusahaan mempunyai makna ataupun istilah, yaitu suatu bisnis ataupun usaha yang dimana nantinya kita diarahkan untuk memperoleh uang. Enterprise ataupun perusahaan sendiri ini mempunyai istilah, yaitu namanya making money. Making money itu berusaha untuk memperoleh uang. Memperoleh uang dari apa? Dari kegiatan bisnis ataupun usaha yang kita jalani. Kemudian dari kegiatan tersebut pastinya kita ke depan akan mendapatkan suatu keuntungan ataupun profit. Yang kedua itu sistem informasi. Sistem informasi itu selalu berhubungan untuk mengkomunikasikan pengetahuan atas suatu peristiwa ataupun situasi tertentu. Dan yang ketiga itu terintegrasi ataupun integrate. Integrate itu apa? Jadi itu dia selalu bergabung bersama. Jadi maksudnya nantinya semua bagian itu akan terlibat dalam kegiatan tersebut. Kemudian dari Integrated Enterprise Information System ini mempunyai tahapan, namanya tahapan expenditure cycle. Expenditure cycle ini terdapat dua tahapan. Yang pertama itu purchasing dan warehouse. Purchasing ini mempunyai tahapan input dan output, begitu juga dengan warehouse. Namun di dalam purchasing ini terdapat enter purchase order. Enter purchase order ini membahas mengenai nama barang tersebut dari siapa, kemudian jumlah barang tersebut, seperti itu. Beda halnya dengan warehouse. Warehouse ini dia menerima receiving, jadi dia hanya mendapatkan info mengenai barang tersebut dari siapa dan juga barang tersebut berapa, seperti itu. Kemudian dari Integrated Enterprise Information System ini terdapat beberapa bagian atau beberapa macam integrate. Yang pertama itu namanya integrate the end result. Jadi maksudnya masing-masing fungsional ini mempunyai keinginan ataupun syarat ataupun requirement tertentu. Jadi maksudnya purchaser ini menggunakan sistem tersebut kebutuhannya untuk apa, digunakannya untuk apa, untuk memperoleh apa, seperti itu. Terus yang kedua ada namanya integrate similar types of system. Jadi dia maksudnya terdapat perusahaan itu memiliki area fungsional, memiliki sistem tersendiri untuk menyerahkan outputnya dalam standar masing-masing perusahaan, seperti itu. Jadi terdapat invoice from suppliernya, ada input process outputnya, terus kemudian terdapat manufacturing use same sistemnya, seperti itu. Kemudian dari business process reengineering ini terdapat dampaknya, dampak negatif maupun dampak positifnya. Nah, dari dampak negatifnya itu dia akan menurunkan moral pekerja. Jadi maksudnya ada beberapa pekerja yang mungkin menentang kelebihan tanggung jawabnya karena tugas ataupun standar baru, terus membutuhkan investasi. Jadi beberapa orang itu membutuhkan investasi yang mungkin terkadang tidak diterapkan dalam beberapa tahapan, beberapa bagian software baru ataupun training, seperti itu. Kemudian untuk dampak positifnya itu dia mengidentifikasi beberapa masalah dengan cepat gitu. Jadi dia dapat mengetahui masalah apa yang nantinya akan mengganggu
tahapan atau proses ke depan gitu. Terus bisnis proses engineering ini dampaknya positif lainnya itu memotong biaya atau meningkatkan fungsionalitas seperti itu. Kemudian dari dampak reengineering itu dilakukan untuk apa? Jadi invoice itu harus dikirim dahulu agar nantinya ke depan tidak mengalami kesusahan di rekonsilnya, kemudian like getting from paymentnya, seperti itu. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.